pagi Wari, silakan duduk, dari sana ya Wari. Jadi gimana keadaannya hari ini, sehat? Keadaan sehat Pak. Tapi ini saya merasa takut dan lemas Pak. Jadi sekarang Wari sudah bisa tenang ya, karena sudah berada di ruang BK. Jangan takut, Bapak ada di sini. Baik Pak. Baik, di ruangan ini kita akan membahas permasalahan yang tadi terjadi di lapangan sepak bola secara singkat. Nah, ini bersifat rahasia ya Wari. Jadi kamu bisa merasa lebih nyaman. Baik Pak. Nah, Bapak ingin bertanya, tadi Bapak mendengar ada kegaduhan sedikit di lapangan sepak bola. Dan Bapak melihat bahwa tadi Wari sedang berlarian dikejar sama salah satu siswa. Nah, Bapak tuh melihat tadi itu Wari merasa kayak takut juga gitu Pak. Nah, jadi Bapak mau minta bisa nggak Wari menceritakan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan sepak bola tadi? Jadi begini Pak, tadi saya keluar kelas pada saat jam istirahat pertama. Lalu saya berjalan menuju ke lapangan sepak bola. Lalu tiba-tiba ada Seto. Nah, pas dia datang saya sudah merasa dia akan mengganggu saya. Jadi ketika melihat Seto muncul perasaan kesal. Baik. Jadi kamu merasa kesal ya pada saat ada Seto di lapangan sepak bola ini? Iya betul Pak, saya merasa kesal karena saya merasa selalu diganggu dan dijahili sama dia. Oh, baik. Apakah ada sesuatu hal kenapa Seto selalu mengganggu kamu? Ada Pak, saya merasa diganggu mungkin karena saya memiliki ketakutan tersendiri Pak yang membuat Seto selalu ingin mengganggu saya. Baik. Maksudnya ketakutan tersendiri itu kayak gimana ya, Pak? Iya Pak, jadi selama ini saya memiliki ketakutan terhadap ulat bulu. Baik. Jadi itu alasan kamu kenapa Seto selalu mengganggu kamu ya, sehingga kamu merasa takut jika melihat Seto. Benar Pak, tapi buat apa dia mengganggu saya terus-menerus? Bisa dibilang setiap hari. Ya, saya paham situasi. Lalu, Saya merasa takut dan malu Pak, karena tindakan tersebut dilakukan di lapangan sepak bola yang tentu saja dilihat oleh banyak teman-teman yang lain. baik. Lalu, Gara-gara saya itu selalu membawa ulat bulu sehingga saya ketakutan Pak. ya. Lalu, Begitu Pak, saya merasa bingung harus bagaimana dalam menghadapi situasi tersebut. baiklah. Kayaknya ada baiknya kita kembali ke suatu hal yang kamu ceritakan tadi, yaitu tentang ketakutan kamu terhadap ulat bulu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, Bapak ingin meringkas terlebih dahulu apa yang kamu katakan tadi. Nah, tadi Wari mengatakan bahwa Wari merasa ketakutan terhadap ulat bulu, dan Wari tadi pada saat jam istirahat pertama menuju ke lapangan sepak bola, Wari itu digangguin oleh Seto, yaitu teman Wari. Apakah benar? Nah, bisa sedikit diceritakan lagi ya terhadap peristiwa apa yang membuat Wari menjadi ketakutan terhadap ulat bulu sampai saat ini? Iya Pak, pada saat itu waktu saya kelas 1 SMP, saya sedang bermain dengan teman di sekitar rumah saya di bawah pohon dengan perasaan gembira. Lalu setelah bermain beberapa menit, saya mulai sadar kalau ada hewan kecil yang jatuh di atas pohon sehingga mengenai tangan saya.
Baik. Lalu Lalu saya merasa kaget dan menaruh hewan kecil tersebut ke belakang lagi. apa yang kamu rasakan ketika terkena hewan kecil tersebut? Yang saya rasakan itu ketika sampai di rumah, saya merasa badan saya gatal dan tidak enak badan. Berarti langsung kayak respon tidak enak badannya itu keluar ya? Ya Pak. Baik. Setelah kejadian itu, kira-kira apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kebetulan ibu langsung membawa saya ke rumah sakit untuk berobat Pak. Berarti ibu langsung kayak responnya cepat gitu ya? Oke. Kira-kira dari sendiri setelah kamu tahu bahwa ulat bulu yang mengakibatkan kamu seperti itu, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui hal tersebut? Saya merasa lebih tenang Pak karena kata dokter langsung menangani dan langsung memberitahu bahwa penyakit tersebut diakibatkan karena saya terkena ulat bulu. Jadi alergi. Jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya terkait masa lalu. Apakah di masa lalu Wari pernah mengalami hal yang mungkin serupa dengan apa yang pernah dialami pada saat itu? Benar Pak, saya pernah mengalami hal serupa dengan yang saya alami, yaitu terkena ulat bulu. Nah, pada saat itu saya masih duduk di bangku SD kelas 4. Dulu saya sangat suka dengan berbagai binatang, sehingga tidak pernah membedakan binatang manapun maupun yang kecil atau Baik, jadi kamu menyukai berbagai binatang ya? iya betul Pak. Terus bagaimana selanjutnya? Jadi pada saat itu saya sedang bermain dengan teman-teman. Nah, lalu saya menemukan hewan kecil. Saya kira itu hanya hewan biasa. Lalu saya bermain dengan hewan tersebut. Saya merasa masih tenang saja Pak. Tapi teman-teman saya berteriak ke saya. Berteriak? Ya Pak. Teman-teman berteriak sangat kencang dan memberitahu saya bahwa itu adalah hewan yang berbahaya. Lalu bagaimana reaksimu pada saat itu, pada saat terkena hewan ulat bulu? Saya merasa terkejut lalu melemparkan hewan tersebut. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Setelah bermain dengan hewan tersebut, saya merasa gatal-gatal dan badan saya terasa panas. Lalu saya merasa lemas dan tidak nafsu makan selama 1 minggu. Jadi langsung kayak respon dari hewan kecil itu cepat gitu ya merangsang ke tubuhnya. Baik, jadi kita akan kembali ke permasalahan yang kamu hadapi. Berarti kamu memiliki permasalahan terkait pengalaman yang tidak mengenakan ya terkait hewan ulat bulu. Ya betul Pak. Baik, kita akan mencari jalan keluar bersama-sama ya untuk mengatasi permasalahanmu terhadap hewan ulat bulu. Baik Pak. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi bahwa kamu memiliki trauma terhadap hewan ulat bulu. Kejadian dari SD kelas 4 dan SMP kelas 1 membuat rasa trauma yang kamu miliki itu muncul di dalam diri kamu. Nah, pengalaman yang sudah kamu ceritakan tadi mungkin membuat kamu merasa takut dan trauma sehingga dapat mempengaruhi keadaan tubuhmu menjadi lemas serta Wari memiliki pikiran bahwa jika ada ulat bulu kamu akan ketakutan dan panik pada saat melihatnya. Jadi permasalahan saya itu ada di pikiran saya ya Pak. Nah, betul sekali Wari. Tampaknya pikiran kamu sudah mulai terbuka. Nah, menurut Wari ini, apakah pikiran Wari terhadap ulat bulu sudah benar? Belum Pak. Nah, Wari, setiap orang itu pasti memiliki trauma terhadap sesuatu yang tapi itu terkadang dari
tetapi itu tergantung dari pemikiran kita masing-masing dan menghadapi ketakutan yang dialaminya. Nah, ini adalah hal yang wajar jika seorang mengalami permasalahan ketakutan di masa lalu. Nah, mungkin Fahri bisa mulai untuk membuka pikiran positif terhadap ulat bulu. Baik Pak, saya paham. Saya akan mencoba. Bagus. Nah, dalam menghadapi situasi pada saat kamu menemui hewan ulat bulu dan pikiran kamu selalu menuju ke arah negatif, kebetulan Bapak mempunyai beberapa tips nih yang bisa kita bicarakan dan bisa kita kayak nego-nego gitu, biar siapa tahu dari Wali sendiri itu bisa mencoba tips-tips yang Bapak berikan. Nah, yang pertama itu penting untuk Wali tetap tenang dan tidak terbawa panik. Nah, kalau pas pada saat itu Wali melihat ulat bulu, nah diusahakan tetap tenang. Kedua, penting juga untuk tidak mendekati ulat bulu. Jangan sampai kayak wali tiba-tiba memegang ulat bulu. Nah, karena akan menimbulkan beberapa efek yang dapat menurunkan kesehatan wali, kayak yang tadi sudah diceritakan wali itu kayak kata-kata terus merasa panas. Nah, lalu yang ketiga, jika memegang ulat bulu, diusahakan wali memakai kayak alat pelindung atau alat tambahan seperti sarung tangan atau memakai tongkat. Nah, yang terakhir, coba Wali bisa berubah pikiran terhadap ulat bulu. Kan awalnya tadi Wali berpikir kayak negatif, kayak kalau ada ulat bulu Wali langsung kayak panik, langsung kayak ini bakal mempengaruhi kesehatan saya. Nah, coba rubah pikiran Wali menjadi positif, kayak ini ulat bulu nih. Ulat bulu kan nggak saya pegang, nggak saya deketin, jadi ya aman lah, nggak apa-apa. Itu mungkin bisa apa ya, yang tips keempat itu bisa dicoba dari sekarang. Soalnya karena pikiran positif itu juga bakal mempengaruhi Wali pada saat menemui hewan lain gitu, maupun hewan berbahaya ataupun hewan yang tidak berbahaya. Nah, lalu kira-kira dengan tips yang Bapak berikan, Wali bisa memahami? Sangat bisa Pak, saya sangat paham apa yang Bapak menjelaskan tentang tipsnya. Baik, kalau begitu apakah ada pertanyaan lain, Wali? Tidak ada? Iya Pak. Baik, kalau begitu karena kamu tidak ada pertanyaan lain, Bapak akan sedikit merangkum pembicaraan yang sudah kita lalui tadi. Nah, tadi awal kamu menceritakan bahwa kamu melihat seekor ulat bulu di pohon, lalu tiba-tiba Seto datang dan mengambil ulat bulu yang ada di pohon. Nah, kamu berlarian di sekitar lapangan sepak bola, lalu Bapak melihat kamu sedang berlarian sehingga Bapak menghampiri kamu dan menanyakan kejadian yang kamu hadapi. Lalu Bapak mencoba untuk mengajak Wali untuk menuju ke ruang BK. Nah, dan di ruang BK ini Wali mulai untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang dialami terhadap permasalahan yang tadi di lapangan sepak bola. Lalu Bapak mencoba untuk mendengarkan beberapa keluhan yang sudah Wali lalui. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Apakah bisa diterima, Wali? Wali, yakinlah bahwa kamu bisa melakukannya. Percaya terhadap kemampuan yang kamu miliki. Tetap semangat dan jangan menyerah ya. Baik Pak, siap. Semoga saya bisa melakukan. Amin. Nah, Wali bisa kapan saja ke sini, ke ruang BK untuk bercerita. Kalau ada masalah apapun langsung ke sini aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini. Ya Pak, terima kasih banyak atas bantuannya sudah mendengarkan cerita saya. Saya jadi merasa lebih Puji Tuhan, kalau begitu mari. Itu Wali pamit dulu ya Pak, soalnya sudah mau kelas. Oh iya ya, ini kan kelas tadi jam istirahat pertama ya. Oh ya, Bapak Wali. Ya,
Ya, mari hati-hati ya. Ya, sama-sama mari. Ya, mari.